Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita pertama harus bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Materi pada kesempatan ini adalah kisah tentang Abdullah di dalam rumahnya. Jadi disimak baik-baik. Abdullah adalah teladan dalam hal sopan santun dan ketertiban di dalam rumahnya. Jadi yang dimaksud dengan teladan itu adalah contoh. Kenapa? Karena Abdullah itu orangnya sopan, sehingga jadi contoh. Kemudian dia santun, sekaligus dia juga tertib di dalam rumah. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah orangnya teratur, tidak suka yang berhamburan. Itu namanya tertib. Ia mandi setiap pagi dan sore. Jadi kebiasaan mandi pagi dan kebiasaan mandi sore. Ia memperhatikan kebersihan pakaian. Jadi kalau pakaiannya sudah tidak bersih, dia akan ganti, kemudian dia akan mencucinya. Termasuk buku-bukunya. Jadi tertib, teratur, buku-bukunya itu teratur. Nah, ini menjadi contoh. Jadi sesuatu yang baik itu dia akan menjadi contoh. Makanya perlihatkanlah yang baik-baik. Kenapa? Kalau kita perlihatkan yang baik, nanti orang akan ikut kita. Nah, kalau kita diikuti, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita berikan contoh yang buruk, kemudian orang mencontohi keburukan kita, maka kita juga mendapatkan dosa. Karena kita dianggap mengajarkan keburukan. Serta meletakkannya dengan rapi di tempat yang khusus. Jadi buku-bukunya, tasnya, semua barangnya yang merasa itu adalah miliknya, itu dia susun dengan rapi. Saya harap anak-anak di rumah begitu juga. Kalau melihat sesuatu yang berantakan, itu dirapikan. Kenapa? Karena itu menjadi contoh yang baik. Ia tidak membuang ingus di bajunya. Berarti dia orangnya bersih. Tidak boleh membuang ingus di bajunya karena akan kotor. Atau di dinding. Ini juga jorok.
tetapi dia menggunakan sapu tangan atau tisu. Diingat itu. Dia tidak meludah di atas lantai. Jadi kalau meludah itu di tempat air yang mengalir supaya ludah itu tidak menempel di lantai. Tidak mengotori pintu-pintu. Jadi pintu-pintu itu dibersihkan dari kotoran. Tidak menulis di dinding. Nah, jadi dinding itu kalau dilihat indah, bersih, kita tidak boleh menulisnya di dinding. Atau memanjat pohon-pohon, ya. Kemudian, ia tidak bermain dengan melempar batu-batu. Kenapa berbahaya kan? Karena kalau main dengan batu-batu, kena kepala, luka, nah itu kan repot. Atau memecahkan jendela atau mengganggu yang lainnya. Jadi intinya, Abdullah ini orangnya tidak suka merusak dan mengganggu. Itu menjadi teladan, contoh yang baik. Abdullah menjabat tangan kedua orang tuanya. Jadi dia tiap hari itu selesai sholat, dia jabat tangan dengan orang tua sebagai penghormatan. Begitu juga dengan saudara laki-lakinya. Jadi adik sama kakak harus bersalaman. Kemudian dia tidak memasuki kamar siapapun tanpa izin. Jadi kalau masuk kamarnya siapapun itu harus izin, permisi, assalamualaikum, boleh masuk. Gitu. Harus minta izin, walaupun itu misalnya kamarnya nenek atau kamarnya kai, harus minta izin. Kemudian dia tidak suka duduk bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal atau orang yang bisa mengganggu. Dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Jadi semua kejadian di dalam rumah tidak boleh dicerita kepada orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Paham? Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana bunda di rumah? Tidak boleh dijawab. Kenapa? Karena tidak boleh menceritakan bagaimana kejadian di dalam rumah. Walaupun orang bertanya, cukup bilang saja bunda di rumah. Kalau orang bertanya, sedang apa? Tidak usah dijawab. Karena itu rahasia di dalam rumah. Jadi kesimpulannya, semua kejadian yang ada di dalam rumah tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Karena itu rahasia di dalam rumah. Kemudian termasuk kebiasaannya yang baik adalah tidur pada permulaan malam. Jadi contoh teladan dari Abdullah adalah dia tidur itu cepat. Makanya dibilang permulaan malam. Jadi tidak tidur di tengah malam. Jadi kalau tidur yang baik itu jam 9 atau jam 10. Itu tidur yang baik. Kemudian bangun pada pagi-pagi. Jadi anak-anakku sekalian dibiasakan untuk bangun pagi. Dibiasakan. Bagaimana caranya? Niat. Jadi kalau tidur malam, kalau mau tidur berniat, ya Allah bangunkan saya pagi. Atau bangunkan saya
subuh agar bisa sholat. Kemudian memelihara sholat-sholatnya. Jadi tidak mau tertinggal dari sholat 5 waktu. Jadi ketika azan sudah berkumandang, langsung pergi berwudu dan sholat. Tidak mau ketinggalan. Jadi harus memelihara sholat dan mempelajari pelajaran. Rajin membaca. Karena membaca itu adalah kunci ilmu. Ilmu itu didapat lewat membaca. Seperti ayah. Ayah membaca sekarang. Anda mendengar. Jadi anak-anakku mendengar, ayah membaca. Begitu. Kalau bicara ilmu, tidak boleh diganggu. Ayah kan sudah bilang kemarin. Kalau sementara mengajar, itu tidak boleh ada gangguan. Nabi marah. Siapapun itu. Karena ilmu kalau salah paham, nanti salah juga cara kerjanya. Jadi harus betul-betul serius kalau bicara belajar. Nah, ilmu itu didapat lewat membaca. Jadi buku pelajaran yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah lewat, itu dibaca lagi. Kenapa dibaca lagi? Supaya nambah ilmu pengetahuan. Itu namanya mempelajari pelajaran. Mana bagus? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Orang cerdas atau orang tidak tahu apa-apa? Orang cerdas. Cerdas. Kenapa? Karena kalau orang cerdas tentu ilmunya banyak. Nah, ilmu itu diperoleh dengan membaca dan mendengar. Ia tidak bermain kecuali waktunya bermain. Makanya ayah buat jadwal supaya anak-anak di rumah mentaati aturan. Tidak dilarang bermain, silahkan bermain, tapi ada waktunya. Silahkan menonton, tapi ada waktunya. Itu harus diatur itu. Kapan waktunya menonton ada, kapan waktunya belajar, belajar. Karena kalau mau dituruti menonton terus, maka tidak ada isinya nanti ini. Kalau tidak ada isinya ini, ketika ditanya tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena tidak tahu apa jawabannya. Kemudian, ia selalu mendengarkan nasihat ayah dan bundanya. Jadi mendengar nasihat itu wajib. Apa yang disampaikan oleh orang tua harus didengar. Jangan dibantah. Ya, didengar. Kalau itu baik, bagus, diterima. Jadi karena begitu sikapnya Abdullah, maka dia mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya dan keluarganya, sehingga ia hidup bahagia bersama. Itulah materi pada kesempatan ini berkaitan tentang teladan di dalam rumah. Jadi hal-hal yang sudah ayah sampaikan itu diperhatikan, kemudian diingat supaya nanti kalau kalian besar mengajar sama siswa atau murid atau mengajar misalnya jadi ceramah, bisa memberikan nasihat sebagaimana apa yang ayah nasihati. Kemudian
Apa yang ayah sudah nasihati, nanti diamalkan, dilakukan agar menjadi anak yang disayang sama orang tua. Sepakat? Sepakat. Baik. Ada pertanyaan tentang teladan di dalam rumah? Saya. Silakan Iza. Kalau kayak bundanya kayak bundanya itu lagi sibuk di dalam rumah, baik itu dibilang mamanya, anak bantu ibu, harus lakukan. Ya, kalau anak bisa mengerjakan untuk membantu bunda, maka dikerjakan. Kecuali kalau misalnya pekerjaan itu berat, tidak bisa dikerjakan, beritahu, bilang, ayah, bunda, saya tidak mampu kerjakan itu karena saya masih kecil. Sampaikan. Tapi kalau hanya angkat piring, ambil gelas, itu kan tidak berat. Jadi kalau yang muda-muda harus membantu orang tua. Kenapa harus dibantu orang tua? Agar mendapat pahala dan disayang sama orang tua dan dicintai oleh Allah. Allah itu ridho, Allah itu sayang, tergantung orang tua. Ridhollahi fi ridal walidain. Allah itu cinta, Allah itu sayang, Allah itu pengasih kepada orang, kepada anak, tergantung dari kasih sayangnya orang tua. Jadi kalau orang tua suka, orang tua sayang, orang tua cinta, maka Allah juga akan sayang. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Maksudnya kalau orang tua marah, Allah juga marah. Nah, kalau misalnya orang tua minta bantuan, ya harus dibantu supaya dapat pahala dan Allah ridho. Ada lagi? Saya. Ya, Zakia. Kalau orang tuanya kita sedih, Allah juga sedih. Ya, jadi tidak boleh membuat orang tua itu menjadi sedih. Karena kalau Allah melihat orang tuanya sedih disebabkan oleh anak-anak, maka Allah bisa marah. Jadi, tidak boleh membuat orang tua menjadi sedih. Silakan, ada lagi? Saya. Muhammad. Kalau orang tua sedih karena yang meninggal, Allah marah, Kak. Jadi dilihat dulu sedihnya karena apa. Kalau sedih karena disebabkan oleh anak, maka Allah marah. Tapi kalau disedihkan karena bukan gara-gara anak, misalnya, kan sedih itu kan banyak. Ada sedih karena gembira, ya kan? Ada orang sedih karena gembira, dia menangis, tapi gembira melihat anaknya berhasil. Kan ada begitu. Dia menangis, dilihat anaknya sukses, ya kan? Dapat juara. Nah, itu namanya menangis, sedih karena kegembiraan. Ada juga sedih karena disakiti hatinya. Nah, itu tidak boleh. Jadi anak itu harus mengembirakan hati orang tua. Ada lagi? Saya. Ya, Iza. Kalau sujadah disimpan sembarangan tidak boleh. Ya, kan aturannya kan harus teratur dan tertib. Jadi semua barang-barang harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi harus diatur. Oh, sejadah khusus tempatnya di sini. Buku tempatnya di sini. Jilbab di sini. Sehingga tidak berhamburan. Sehingga rapi, indah dilihat. Ya kan?
Ada lagi? Saya. Iza. Kalau mamanya dimarahi sama orang-orang, bilang kayak gini, orang-orang bilang, kenapa aku tidak bayar selalu? Emang kita harus sedih juga. Ya harus mendoakan ya supaya jangan dibuat sedih. Kasih tahu, bilang tidak boleh berbuat begitu, tidak sopan, tidak santun, karena kalau menyakiti orang nanti Allah marah, begitu ya. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang, karena kalau orang sedih Allah akan marah kepada orang yang menyakiti. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut materi yang berikutnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.